Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohab Berdan Akbar dengan NPM 241111000009. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat diagram CPM. Video ini adalah video lanjutan dari video lokal konten kita sebelumnya, yaitu lokal konten Maret tahun dari Belitung. Oke, langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Nah, di sini dari aktivitas yang telah kita susun kemarin, kita akan membuat menjadi seperti aktivitas A, B, dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat diagram CPM-nya nanti. Oke, langsung saja di sini. Sebelumnya kita harus membuat tabel. Nah, di mana tabel itu berisi aktivitas predesesor atau langkah sebelumnya, kemudian ada suksesor yaitu langkah setelahnya, dan kemudian durasi. Nah, karena kemarin saya menggunakan durasinya hari, maka di sini saya tulis hari. Kita langsung saja karena ini awal kemarin. Untuk aktivitas rapat persiapan panitia itu tidak ada predesesornya atau langkah sebelumnya tidak ada, karena ini adalah langkah awal untuk pembuatan acara Maras tahun ini. Nah, makanya kita tulis strip saja. Kemudian untuk suksesornya itu saya mengarahkan ke aktivitas C. Kenapa? Karena setelah rapat persiapan panitia itu akan dilanjutkan dengan pengumpulan dana dan logistik. Kemudian untuk aktivitas B itu belum ada juga karena ini persiapan dan pembentukan itu dilakukan pada hari yang sama seperti itu. Nah, untuk suksesornya juga saya arahkan ke C karena setelah selesai pembentukan panitianya akan langsung ke pengumpulan dana. Nah, ini untuk aktivitas C itu predesesornya A dan B. Kenapa? Karena A dan B suksesornya itu C. Berarti C itu predesesornya A dan B. Selanjutnya, suksesor dari aktivitas C itu adalah D dan E. Kenapa begitu? Karena setelah pengumpulan dana, maka akan melanjutkan ke persiapan tempat acara dan persiapan konsumsi. Selanjutnya untuk aktivitas D itu predesesornya adalah C, begitu juga dengan aktivitas E itu predesesornya C. Kemudian suksesor dari aktivitas D itu adalah F. Kenapa F? Karena setelah persiapan tempat acara akan dilanjutkan dengan gladi bersih. Suksesor dari aktivitas E itu adalah G. Kemudian untuk F itu predesesor dari aktivitas F itu adalah aktivitas D. Dan suksesor dari aktivitas F itu adalah G. Karena setelah gladi bersih akan dilanjutkan dengan pembukaan. Untuk aktivitas G, predesesornya itu adalah E dan F. Kemudian untuk suksesornya setelah acara pembukaan, maka akan dilanjutkan dengan aktivitas H, yaitu ritual adat dan doa bersama. Predesesor untuk aktivitas H adalah G. Untuk suksesor dari aktivitas H ini adalah makan bersama dan pertunjukan seni. Maka kita isi I dan J. Untuk aktivitas I, predesesornya itu adalah H. Kemudian suksesornya itu adalah langsung ke permainan adat atau aktivitas K. Begitu juga dengan aktivitas J, itu predesesornya H, dan kemudian untuk suksesornya adalah permainan rakyat. Untuk predesesor dari aktivitas K itu adalah I dan J. Kemudian suksesornya itu adalah penutupan acara. Untuk aktivitas L itu predesesornya adalah K dan suksesornya itu adalah M. Selanjutnya ini untuk aktivitas terakhir yaitu aktivitas M, itu predesesornya adalah L dan suksesornya itu tidak ada karena ini terakhir ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah selesai untuk tabelnya. Sekarang kita langsung ke cara pembuatan diagramnya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan tools yaitu Draw.io untuk membuat diagramnya.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah lingkaran dan panahnya. Nah, di sini terdapat lingkaran dengan tulisan not, kemudian di bagian atas kanannya ada ES per IF, kemudian di bawah kanannya itu ada LS dan LF. Nah, not ini berisi angka urutan dari 1 sampai sekian, nanti tergantung dengan jumlah aktivitasnya. Kemudian di sini ES per EF ini untuk perhitungan maju, dan LS per LF ini untuk perhitungan mundur. Nah, kemudian panah dengan garis putus-putus ini disebut dengan dummy activity, dan di sini ada panah dengan garis lurus ini untuk mengarahkan aktivitasnya. Oke, langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Di sini saya akan membuat lingkarannya itu banyak karena agar nanti bisa langsung dieksekusi saja tanpa harus seperti ini ya teman-teman, harus mengaturnya lagi. Oke, segini aja dulu ya. Oke, lanjut. Kita masukkan dari tabel yang telah kita buat ke dalam diagramnya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, itu adalah untuk angka. Untuk start kita menggunakan angka 1, kemudian kita menggunakan ini untuk mengarahkan dari lingkaran start menuju ke lingkaran selanjutnya. Nah, untuk peletakan dari huruf-huruf ini itu berada di tengah-tengah garis ya teman-teman. Di sini akan saya kasih A karena aktivitas A. Oke, kita baca lagi di sini. A itu predecesornya tidak ada karena start, kemudian B tidak ada predecesornya karena dari awal itu sudah percambangan. Berarti di sini oke, kita menggunakan garis lagi ini. Ini kemudian ini untuk garis ini kita tambahkan huruf B. Selanjutnya, ketika aktivitas A dan B selesai, maka akan mengarah ke C. Nah, oke, di sini kita lupa ya, teman-teman. Ini harusnya kita kasih angka 2. Kemudian di sini ke angka 3. Di sini kita menggunakan dummy activity. Cara bacanya seperti ini. Aktivitas C terjadi jika aktivitas A dan B telah terjadi. Jika A atau B belum selesai, maka aktivitas C tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu cara membacanya. Oke, selanjutnya dari C itu akan mengarah ke D dan E. Di sini adalah aktivitas D, kemudian ini aktivitas E. Kemudian setelah D dan E, kemudian D mengarah ke F dan E mengarah ke D. Oke, karena di sini 4, berarti di sini 5. Kemudian di sini 6. Oke, di sini 7 dan 8. Oke, di sini setelah D itu mengarah ke F, teman-teman. Di sini kita tulis F. Terus di sini setelah E itu mengarah ke G. Oke, dan kemudian F itu mengarah ke G. Nah, berarti kita menggunakan dummy lagi ya teman-teman. Nah, kenapa menggunakan dummy? Karena di sini aktivitas G itu akan terjadi jika E dan F itu sudah selesai. Jika E dan F itu sudah selesai, maka akan lanjut ke aktivitas G.
Nah, di sini selanjutnya dari aktivitas G itu akan mengarah ke aktivitas H. Berarti di sini 9 ya. Oke, setelah aktivitas H itu akan mengarah ke aktivitas I dan J. Berarti di sini aktivitas I, kemudian di sini aktivitas J. Oke, berarti di sini aktivitas 10, kemudian di sini 11. Kemudian setelah I dan J, maka akan mengarah ke aktivitas K. Nah, karena di sini K itu akan terjadi jika aktivitas I dan J selesai. Maka di sini kita akan menambahkan dummy. Nah, seperti ini. Setelah K kemudian dilanjutkan aktivitas L, seterusnya M. Harusnya. Nah, di sini aktivitasnya L dan di sini aktivitasnya M. Seterusnya kita buat untuk memasukkan ini aktivitas awal dan aktivitas akhir. Nah, di sini kita tambahkan dengan jumlah durasi seperti A dengan durasi 2 hari dan seterusnya. Oke teman-teman, setelah kita menambahkan durasi untuk harinya, kemudian kita lanjut mengisi dengan di sini itu karena mulainya dari 0, maka kita akan mengisi dengan angka 0. Kemudian melanjutkan ke aktivitas A dengan durasi 2, maka di sini kita tulis hasilnya 2. Oke, begitu juga dengan B, itu kita isi dengan 2. Karena ini sama-sama finish di hari kedua, maka tidak akan mempengaruhi ya teman-teman. Maka di sini maksud saya 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, kemudian di sini ada percabangan lagi 6 dengan ditambah 4 itu 10. Kemudian 10 ditambah 2 itu adalah 12. Oke, nah di sini bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini kan 6 ditambah 4 harusnya 10. Nah, tapi di sini itu 12. Nah, caranya kita ambil angka yang paling besar yaitu 12. Nah, kemudian selanjutnya 12 ditambah 1, 13. Tambah 1 lagi itu 14. Nah, oke. Di sini 14 ditambah 3 itu 7. Di sini 14 tambah 3 itu 17. Nah, 14 tambah 1 harusnya 15 karena kita mengambil hari yang besar, maka kita di sini tulis 17. 17 ditambah 2 itu 19. 19 tambah 1 itu 20. Kemudian 20 ditambah 2 menjadi 22. Nah, itu untuk langkah majunya, aktivitas maju. Nah, kemudian kita akan menghitung langkah mundur atau bisa disebut dengan langkah kritis. Nah, di sini kita tulis 22 karena kita akan mundur dari hari ke 22. Kemudian kita kurangi seperti ini dengan durasi dikurangi 2 berarti 20. Kemudian di sini menjadi 19. Nah, di sini kita kurangi 2 menjadi 17. Nah, di sini kita tulis 17 juga. Oke. Nah, di sini itu ada 2 teman-teman. Ada 3 dan 1.
Nah, yang kita ambil itu adalah nilai terendah. 17 dikurang 1 itu kan 16. 17 dikurang 3 itu hasilnya 14. Maka di sini kita akan tulis 14. Kemudian dikurang 1 menjadi 13. 13 dikurang 1 menjadi 12. Di sini 12 dikurang 2 menjadi 10. Karena di atasnya itu 10 dikurangi 4 hasilnya 6, dan 12 dikurangi 4 hasilnya 8, maka kita di sini tulis dengan angka 6. Oke. Kemudian 6 di sini dikurangi 4 menjadi 2, 2, dan di sini 0. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk diagram CPM-nya. Cara melihat jalur kritisnya itu seperti ini. Nah, dari sini mengarah ke sini, terus ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini maka langsung ke bawah. Kenapa? Karena di sini nilai yang terendah adalah 17 dikurang dengan 3, yang hasilnya 14, sedangkan 17 dikurang 1 itu 16. Maka kita akan ke bawah, kemudian ke sini, ke lingkaran 9, kemudian 8, selanjutnya ke lingkaran ke-6. Nah, di sini karena 12 dikurang 4 itu 8, dan di sini 12 dikurangi 2 dan 6 itu hasilnya 6, maka kita akan mengarah ke sini, kemudian ke sini, setelah itu ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke, seperti itu langkah kritisnya. Jadi, oke, untuk langkah kritisnya berarti 1, 2, 4, kemudian 5, 7, itu 8, 9, kemudian mengarah ke 11, kemudian ke 12, dan maaf teman-teman, di sini lupa diganti 13, dan maka terakhir angka 14. Oke teman-teman, ini adalah angka kritisnya. Mungkin sekian video dari saya tentang cara pembuatan diagram CPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.